Bagi umat Islam, perayaan Hari Idul Fitri selalu identik dengan mudik ke kampung halaman. Para perantau berbondong-bondong memadati tempat-tempat transportasi dari mulai terminal, pelabuhan, stasiun, sampai bandara. Kota-kota besar seperti Jakarta mendadak sepi ditinggal penghuninya. Setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, momen yang paling dirindukan ketika sedang merantau yaitu berkumpul dengan keluarga. Namun, berbeda yang dirasakan sejak 2 tahun terakhir ini karena adanya larangan mudik oleh pemerintah dikarenakan pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Bagi para pemudik, tahun 2021 ini, pemerintah melalui Polri membuat kebijakan untuk melakukan penyekatan di setiap perbatasan antar provinsi, guna mengantisipasi apabila ada pemudik yang tetap membandel melintasi wilayah antar provinsi. Sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, setiap wilayah perbatasan antar provinsi dijaga ketat oleh petugas dari Polri bekerja sama dengan TNI dan dinas terkait yang tergabung dalam Satgas Penyekatan. Selama 24 jam, anggota Satgas secara bergantian melakukan penjagaan guna memastikan tidak ada satupun kendaraan pemudik yang melintasi wilayah perbatasan. Semua hal tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan, reporter RRI Bintuhan. Dengan adanya kebijakan pemerintah melakukan penyekatan, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah paling selatan Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung mendirikan posko penyekatan di wilayah Kecamatan Nasal yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung sejak tanggal 6 Mei 2021. Meskipun telah dilakukan penyekatan di wilayah perbatasan, namun masih saja ada kendaraan yang membandel berusaha untuk menerobos posko penyekatan di perbatasan Bengkulu-Lampung. Dikatakan Kabak Ops Polres Kaur, AKP Pahrul Ikhwan, sejak hari pertama penyekatan, tim Satgas sudah memutarbalikkan 6 kendaraan. Selain itu, petugas juga terus mengingatkan dan mensosialisasikan kepada pengemudi barang angkutan yang melintas agar selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Kita saat ini masih melakukan penyekatan untuk peniadaan mudik di pos-pom perbatasan dari hari pertama diberlakukannya larangan yaitu tanggal 6. Memang di hari pertama kita sempat memutar balikkan 6 kendaraan. Ini yang melewati baik masuk maupun keluar melalui pos penyekatan itu hanya kendaraan yang mengangkut logistik ataupun barang. Ya, untuk sementara tidak ada pengamanan khusus. Kita tetap seperti biasa melaksanakan penyekatan di pos pengamanan. Selama penyekatan berlangsung, banyak hal yang ditemui oleh petugas penyekatan, mulai dari upaya pemudik untuk menerobos penyekatan dengan cara memalsukan surat tugas, ada yang alasan keluarganya sakit, sampai ada pemudik yang bersembunyi di dalam truk barang. Namun, upaya-upaya tersebut tidak mengendurkan ketegasan tim Satgas di posko penyekatan. Petugas tidak goyah dengan alasan demi alasan dari pemudik. Petugas dengan tegas mengatakan, "Maaf, Bapak Ibu, dengan terpaksa silakan putar balik arah." Upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus berlanjut, meskipun operasi ketupat telah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021. Namun, kepolisian memperpanjang penyekatan perjalanan bagi kendaraan usai larangan mudik Lebaran. Setelah operasi ketupat selesai, langsung dilanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD selama sepekan. Tim posko perbatasan terus meningkatkan pemeriksaan di setiap kendaraan yang melintas guna memutus mata rantai COVID-19. Untuk pengendara yang membawa penumpang, menurut Kepala Pos Jaga Perbatasan Bengkulu Lampung, Aibda Agung Nendri, mengatakan pengendara tetap diperbolehkan melintas dengan catatan bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID, yakni berupa hasil tes swab maupun antigen. Dan hingga saat ini belum ditemukan adanya pengendara yang terpapar virus COVID-19. Meskipun demikian, ia tetap mengingatkan agar pengendara yang lewat tetap mematuhi protokol kesehatan hingga pandemi COVID-19 ini benar-benar berakhir. Jadi dalam hal ini untuk pos PAM Lebaran
kita diperpanjang dan dalam operasi ini kegiatan kepolisian yang ditingkatkan KRYD di perbatasan Bengkulu Lampung. Kita tetap melakukan pemeriksaan kepada para penumpang dan kita lakukan pemeriksaan di ruang kesehatan yang disponsori dari Dinas Kesehatan dari Puskesmas Perkecamatan di Kabupaten Kaur. Sementara itu dalam rangka melancarkan proses arus mudik dan arus balik Lebaran 1442 Hijriah dan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur memfasilitasi masyarakat khususnya pada arus balik menuju Provinsi Bengkulu untuk dilakukan rapid test antigen guna mengantisipasi dan mencegah adanya warga yang terpapar COVID-19 masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya di wilayah Kabupaten Kaur. Di posko perbatasan Bengkulu Lampung, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, melalui puskesmas yang bertugas di posko perbatasan. Menurut Kasih Pelayanan Dinkes Kaur, Rafika, pihaknya melaksanakan tes antigen bagi penumpang yang tidak bisa menunjukkan keterangan bebas COVID atau ketika dicek suhu tubuhnya melebihi suhu normal. Pihak Dinas Kesehatan menyediakan 50 lebih alat tes antigen di posko perbatasan dan ini disediakan gratis bagi penumpang. Ada yang sekitar 50-an. Untuk pemudik, itu kan di ini screening dulu dari ini tim puskesmasnya. Setelah di screening itu kan yang mau dites langsung di rapid antigen itu. Iya, gratis. Meskipun upaya penyekatan telah dilakukan, namun tingkat penyebaran COVID-19 tidak mengalami perubahan secara signifikan. Nyatanya posko penyekatan di perbatasan-perbatasan antar provinsi seperti di perbatasan Bengkulu Lampung kembali diperpanjang hingga 31 Mei 2021. Ketua Posjaga Perbatasan Bengkulu Lampung yang sedang bertugas, Ibda Slamet mengatakan, Kapolri kembali menginstruksikan agar penyekatan kembali diperpanjang. Ditegaskan Slamet, meskipun masa penyekatan di perbatasan antar provinsi ini kembali diperpanjang, pihak Posjaga tidak akan mengendurkan pengawasan, bahkan akan lebih memperketat lagi hingga penyebaran virus COVID-19 ini benar-benar berakhir. Pertimbangannya kita kan barusan dapat di surat telegram dari Kapolri kan. Jadi pertimbangannya salah satunya yaitu tadi untuk menekan baran pandemi COVID-19 ini. Jadi setiap yang lewat masuk ke Provinsi Bengkulu terutama kan harus tetap membawa surat keterangan negatif rapid antigen COVID-19. Slamet menambahkan, bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan keterangan negatif COVID-19 dan setelah diperiksa menunjukkan gejala, maka akan dirapid antigen oleh petugas kesehatan. Apabila dinyatakan positif, maka akan dilakukan tindakan oleh petugas kesehatan. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur juga memberikan pelayanan gratis tes antigen bagi para pengendara yang melintas selama pos perbatasan beroperasi. Tentunya, berbagai upaya akan terus dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Masyarakat hendaknya bisa mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu cara yaitu dukungan terhadap pemerintah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Tendu Safrewan, reporter